Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan halaman soal bab 7 nomor 1, yaitu yang dimana soalnya sekumpulan siswa SMA telah menyelesaikan ujian fisika, matematika, dan biologi. Seorang guru dari sekumpulan siswa SMA tersebut ingin mendata hasil ujian dengan menghitung nilai rata-rata tiap mata pelajaran dari hasil ujian siswa SMA. Guru itu juga ingin mendata peringkat tertinggi hingga terendah berdasarkan 40% nilai matematika, 35% nilai biologi, dan 25% nilai fisika menggunakan function dan struct. Di sini programnya bagaimana tadi kita menggunakan function dan struct. Nah, di sini kita menggunakan include, usestream, vector, dan algoritma. Di dalam struct kita ada nama, nilai MTK, nilai bio, nilai fisika, dan total nilai. Di nama struknya dengan nama data ujian. Setelah itu kita menggunakan function, dimana kita menggunakan double nilai rata. Double nilai rata itu nilai MTK, nilai biologi, nilai fisika dikali persenannya terus ditambah. Terus kita membandingkan data ujian A dengan data ujian B. Di main kita menggunakan variabel n tipe data integer dengan memasukkan jumlah siswa n, terus vektor data ujian, terus menggunakan pernyataan perulangan for yang dimana i 0 to n, terus masukkan nama siswa, data ujian, i nama, masukkan nilai MTK, data ujian, nilai MTK, masukkan nilai biologi. Di sini kita menggunakan data ujian dalam itu i, itu menandakan bahwa kita akan memasukkan i ini ke dalam struct. Jika dia tidak ada, dia tidak bisa. Nah, ini data ujian, itu tahu nilai rata data ujian, nilai, terus kita mencetak peringkat siswa dari yang tertinggi dan terendah dengan menggunakan for juga i dengan 0 to n, terus i plus 1, ini data ujian, nama, rata-rata, nilai, terus data ujiannya. Caranya itu di sini kita inputkan jumlah siswa. Jumlah siswa itu kita input 2. Sel n nya itu 2. Setelah itu kita akan masuk ke dalam vektor data ujian atau n, itu berarti kita masuk ke dalam struct. Setelah itu nilai MTK, berarti kita masukkan terlebih dahulu nama. Misal kita kasih nama Lala gitu, Lala, terus ini kita masukkan for, tapi di sini kita masukkan nama siswa, nah data ujian, i nama, berarti kita balik ke struct dimana namanya kan stream, misalnya namanya Lala, terus sini masukkan nilai MTK. Nilai MTK itu bisa berapa? 98. Terus masukkan nilai biologinya berapa? Misalkan 90. Nilai fisikanya berapa? Kita masukkan 87. Terus kita totalkan nilainya.
Dimana total nilai itu nilai rata tuh ini, terus nilai rata itu nilai data ujian, itu nilai MTK, nilai bio, nilai fisika itu ditambah, tapi dikali terlebih dahulu dengan persenannya. Misal nilai MTK nya dikali 0,4 berarti 9,8, berarti 98 dikali 0,4. Biologinya 90 berarti 0,35 dikali 90. Nilai fisikanya 87 berarti 87 dikali 0,25. Nah, jika ketemu hasilnya, kita bakal masuk lagi ke bandingkan gitu. Jika sudah, kita bakal masuk ke nomor ini, masuk ke ulang lagi, perulangan, karena di sini perulangan. Karena kan n-nya 2 berarti i-nya jadi 1, jadi 0, sekarang jadi 1. Berarti kita masukkan sini Lili, terus nilai MTK nya 96, nilai biologinya 92, fisikanya 90. Terus total nilainya sama kayak tadi, berarti 96 dikali 0,4, 92 dikali 0,35, 90 dikali 0,25. Jika udah selesai, dia bakal balik lagi ke IPAS plus. Nah, tadi kan i-nya 1, terus ditambah 1 jadi 2 kurang dari 2, itu salah, makanya dia langsung ke bawah sini. Kita ke sort data ujian, bikin data ujian N, terus bandingkan itu total nilai A lebih besar dari total nilai B. Nah, tadi berapa itu nilainya? Setelah kita hitung-hitung, dia akan muncul, misalkan Lilinya lebih besar, maka nilai Lili besar dari Lala, dan dicetak di sini peringkat siswa dari tertinggi hingga terendah I sama dengan 0 tambah 1 berarti yang pertama data ujian, nama misalnya Lili, rata-rata nilai. Nah, setelah kita tahu rata-rata nilainya tadi itu berapa, misalnya 87,5, berarti karena kita inputnya cuma 2 orang, jadi kita cuma ada 2. Nah, yang kedua ini pasti Lala. Nah, nilai rata-ratanya berapa tuh? Mungkin misalnya rata-ratanya 86,9. Coba kita input. So, jumlah siswanya tadi 2. Nah, siswanya lama tuh. Nilai MTK nya tadi 98, nilai biologinya tadi 96, ini 80. Terus kita yang kedua ini Lili, ini 97, ini 95, dan ini 90 fisika. Berarti ini kita lihat dia bakal mencetak peringkat dari tertinggi ke terkecil. Mana yang tertinggi itu Lili dengan rata-rata 94,55 dan Lala 92,8. Mari kita lanjut ke Lamsol nomor 2. Mari kita lanjut pada Lamsol nomor 3.
yang dimana buatlah program seperti truk belanja yang berisi nama barang, jumlah beli, harga, subtotal, total, diskon, dan jumlah bayar dengan variabel disimpan di truk menggunakan function array dan struct. Ya, struknya bakal seperti ini, dimana kita menggunakan tadi struct function array, dimana struct itu namanya item. Di dalam struct itu berisi nama, kuantitas, harga, subtotal, dan ini persentase diskonnya itu 0,05%, dimana kita di sini juga menggunakan function hitung subtotal. Subtotal itu kuantitas dikali harga, hitung total itu total sama dengan 0,0. Di dalam hitung total kita menggunakan for, dimana i sama dengan 0 to n total item subtotal. Hitung diskon itu total dikali persentase diskon. Total bayar itu total dikurang hitung diskon. Di main itu ada max items, mana kita hanya dapat memasukkan itemnya itu 3, paling besar 3. Di sini menggunakan for i sama dengan 0 to max items i plus plus, dengan masukkan nama barang ini items i subtotal itu hitung subtotal, terus total itu hitung total, yang di atas diskon hitung diskon, bayar itu total bayar. Nah, di sini mencetak struk belanja Floris, kalau setel nomor ini barang jumlah tuh caranya tuh seperti ini. Di sini kita hanya dapat memasukkan 3 item. Nah, berarti kita harus masuk ke pernyataan for i. For i sama dengan 0 kurang dari 3 itu true, maka dia bakal sini masukkan nama barang. Misalkan nama barangnya itu TV. Tuh, TV nih. Misalkan itu nama barangnya susu. Masukkan jumlah beli, misal kita jumlah belinya 1, masukkan harganya itu misalkan 5.000. Nah, setelah itu dia bakal ke i plus plus, berarti i nya jadi 1 kurang dari 3 itu true, maka dia akan mencetak ini lagi, masukkan nama barang. Misalkan nama barangnya snack, jumlah belinya 1, harganya 10.000. Nah, setelah itu ke i plus plus lagi, jadi i nya sekarang itu jadi 2 kurang dari 3 itu true, maka dia akan mencetak lagi, masukkan nama barang. Masuk barangnya itu roti, jumlah belinya itu 2, masukkan harganya itu 14.000. Nah, terus dia bakal balik ke i plus plus lagi, terus i nya jadi 3 kurang dari 3 itu salah, maka dia selesai. Setelah itu kita ke subtotal, dimana subtotal itu hitung subtotal, berarti kuantitas kali harga. Coba subtotal itu ini hitung subtotal, berarti kuantitas kali harga. Kuantitas itu jumlah beli yang kita beli tadi. Nah, misalnya kita pertama tadi beli susu, jumlah belinya 1, terus harganya itu 5.000, berarti subtotal susu tadi 1 dikali harganya 5.000, berarti subtotalnya 5.000. Terus yang kedua itu snack, subtotalnya itu 1 dikali 10.000. Terus roti,
kuantitasnya atau jumlah yang kita beli tadi itu 2 dikali harganya itu 14.000, berarti subtotalnya itu 28.000. Terus habis itu setelah kita tahu subtotalnya, kita bakal ke total, yang dimana total itu hitung total lihat di sini, lihat di atas, hitung total dimana menggunakan for i sama dengan 0, i kurang dari number items, totalnya itu 0, jadi 0 berarti items ini subtotalnya tadi, subtotal susu tadi 5.000, banyaknya yang kita beli itu 1, 0 kurang dari 1 itu true, berarti total sama dengan total ditambah subtotal, berarti totalnya itu 5.000. Terus lanjut lagi ke itu, berarti habis susu tadi snack totalnya tadi 5.000, terus ditambah subtotal dari snack tadi, berarti totalnya 15.000, terus ditambah dengan roti tadi 28.000, di total ditambah subtotal, berarti 15.000 ditambah 28.000, itu jadinya 43.000. Setelah itu kita bakal ke diskon itu ini, diskon sama dengan hitung diskon itu ini. Nah, total berarti totalnya tadi 43.000 dikali dengan persentase diskon tuh ini, berarti dikali 0,05 berarti hasilnya ini sama dengan berapa ini? 5. Berarti diskonnya 0,05, berarti terus 3 kali 5. Tadi total 43.000 dikali persentase diskon, berarti ini totalnya 2, berarti diskonnya tuh segini, berarti total kurang diskon itu sekitar 2.000, berarti 40-an tuh. Setelah kita hitung diskon, kita ke bayar itu sama dengan total bayar, yang dimana total bayar itu total dikurang hitung diskon. Nah, seperti tadi kan, tadi diskon sama dengan 2,150, total 43.000, jadi 43.000 dikurang 2.150, maka itulah hasilnya. Coba kita run. Masukkan nama barang pertama tadi susu 1 buah, harganya 5.000. Terus nama barangnya snack 1, 10.000.
Nama barangnya roti 2.14.000. Kah? Ini diskonnya sama seperti kita hitung. Nah, bayarnya 1. Seperti itu, maka program ini selesai. Setelah itu kita lanjut ke soal berikutnya. Dimana kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu nomor 5, dimana kita membuat program nested chart yang berisi informasi perpustakaan ditampilkan dan bagaimana mengkategorikan buku berdasarkan penulis atau tentang tahun penerbitan yang dilakukan. Programnya seperti ini ya. Struknya itu buku, ini judul, penulis. Di sini kita menggunakan include ya, stream, vektor, dan string. Stringnya judul, author, ini tampil. Di sini kita menggunakan 2 struk, yaitu buku dan kategori. Di kategori kita menggunakan nama, ada vektor, books, book, dan books. Ini main kategori, ini kategori penulis. Kategori penulis ini nama berasal penulis. Buku 1 itu judul buku 1, penulis 1, 2000. Dan itu habis itu berarti dia kayak nah, kategori tahun itu nama berdasarkan tahun penerbitan. Buku 4 dan buku 6. Terus kategori tahun books, dia bakal ini mencetak ke di atas ini. Terus dia mencetak daftar buku berdasarkan kategori auto kategori. Nah, cara jalannya program itu dengan kita masukkan dulu dia langsung berdasarkan penulisnya. Ini judul buku 1, misalnya kita mau nambahkan judul buku itu apa, itu tulis penulisnya siapa, tahunnya itu sini. Kita langsung masukkan saja di sini judul bukunya, kita bebas mau apa, terus penulisnya tahunnya juga. Terus di kategori tahun kita bisa tambahkan judul yang kita inginkan, penulisnya itu siapa, dan tahunnya berapa. Kita input, kita run programnya. Nah, kalau ini kita berdasarkan penulisnya itu bisa tuh, kalau berdasarkan tahun terbitnya gitu. Nah, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.